Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singasari. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Azri Widayaningsih, nomor 27, kelas 103. Perkenalkan, nama saya Karisa Citra Insani dari absen 9, kelas 103. Perkenalkan, nama saya Marika Sawa dari absen 22, kelas 103. Oh iya, dan perkenalkan, nama saya Zakira Seputi Firdaus dari absen 36, kelas 103. Selamat menonton! Tahu nggak sih kalian tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari? Kerajaan Singasari didirikan oleh Raja Sri Rangga Rajasa atau yang biasa kenal dengan Ken Arok. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 Masehi dan bertahan hingga 1292 Masehi. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari ambisi Ken Arok untuk menikahi istri dari Tunggal Ametung, yaitu Ken Dedes. Dia menyerang Tunggal Ametung dan berhasil membunuhnya dengan keris saktinya yang dibuat oleh Empu Gandring. Selain itu, Ken Arok juga memiliki ambisi untuk menguasai tanah Jawa. Pada awalnya, wilayah dari Kerajaan Singasari hanya pada Mojokerto, hingga pada masa pemerintahan raja terakhir yaitu Kartanegara, Kerajaan Singasari berhasil memperluas wilayahnya, mulai dari Bali, Madura, Sulawesi, Kalimantan, hingga Melayu dan Semenanjung Malaya. Setiap kerajaan pasti punya sumber sejarah gak sih? Pasti dong, karena sumber sejarah ini tuh bisa jadi bukti bahwa kerajaan-kerajaan ini tuh pernah ada dan pernah berdiri pada masanya. Kalian penasaran gak sih? Sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Singosari itu apa aja? Jadi, sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Singosari itu berupa karya sastra, berita dari Tiongkok, prasasti, dan beberapa peninggalan candi. Kalian pasti penasaran, apa sih itu? Sini-sini, aku jelasin. Sumber sejarah yang pertama yaitu karya sastra. Karya sastra ini ada dua. Yang pertama adalah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau disebut juga Katuturan Mira Ken Arok. Setengah isi dari kitab ini yaitu memuat riwayat Ken Arok mulai dari lahir sampai menjadi raja di Singosari. Kitab Pararaton atau Babad Singosari ini tidak disebutkan siapa penulisnya. Kedua, yaitu Nega Kertagama. Nega Kertagama ini ditulis oleh Empu Praponco, yaitu seorang pujangga Majapahit pada tahun 1365. Isi dari Nega Kertagama ini yaitu mengandung pandangan filsafat, keindahan istana Majapahit, dan perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhurnya, diantaranya Singosari. Sumber sejarah yang kedua yaitu berita dari Tiongkok. Berita dari Tiongkok yang berkaitan dengan Kerajaan Singosari ini berasal dari dinasti Yuan. Catatan ini menyebutkan bahwa Jayakatwang sebagai raja dari Katang, namanya disebut Haji Katang. Setelah Jayakatwang ini berhasil membunuh Raja Jawa yaitu Haji Gedonojiono atau Kertonegoro, ia bertahta di Doho. Setelah terjadi peristiwa itu, maka selanjutnya terjadilah pertempuran akhir antara bangsa Mongol yang dibantu oleh Raden Wijaya melawan pasukan Jayakatwang. Yang ketiga, sumber prasasti. Prasasti-prasasti ini menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Yang pertama ada prasasti Singosari. Kedua ada prasasti Wurare. Yang ketiga ada prasasti Manjusri. Dan yang keempat ada prasasti Mulamaluru. Sumber sejarah yang keempat yaitu bangunan candi. Bangunan candi peninggalan Kerajaan Singosari yang dimaksud adalah pertama, Candi Kidal. Candi Kidal ini sebagai makam Raja Anusapati. Yang kedua, Candi Jago.
Candi Jago ini sebagai makam Raja Wisnuwardono. Yang ketiga, Candi Singosari. Candi Singosari ini sebagai makam Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan memerintah pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Setelah Ken Arok wafat, digantikan dengan Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah Anusapati, Singasari dipimpin oleh Panji Tojaya selama beberapa bulan. Kemudian antara tahun 1248 hingga 1268 Masehi dipimpin oleh Ranggawuni. Dan pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi, Singasari diperintah oleh Kertanegara yang bercita-cita mempersatukan Nusantara. Kertanegara berhasil membawa Singasari ke puncak kejayaannya. Dan wilayah kekuasaannya hampir mencapai seluruh wilayah di Nusantara. Tetapi pada masa pemerintahan Kertanegara, raja dari Cina yang bernama Kubilai Han menuntut agar kerajaan Singasari mengakui kekuasaan Cina. Untungnya Kertanegara menolaknya. Lalu Kubilai Han tersinggung dan membawa banyak pasukan untuk menyerbu Singasari. Di tahun 1292 Masehi, sebelum pasukan Kubilai Han datang, Singasari diserang oleh Jayakatwang dari kerajaan Kediri. Akibatnya, Kertanegara gugur. Bersama dengan itu, berakhirlah riwayat kerajaan Singasari. Halo, perkenalkan nama saya Fajril Aulia Putra Mardika. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik dan kehidupan ekonomi yang ada di Kerajaan Singasari. Yang pertama, kehidupan politik pemerintahan Raja-Raja Singasari. Ken Arok 1222 hingga 1247, pendiri Singasari setelah mengalahkan Kerajaan Kediri. Anusapati 1247 hingga 1249. Ia merupakan anak tunggal Ametung yang berbalas dendam kepada Ken Arok. Toh Jaya 1249 hingga 1250, berkuasa sebentar sebelum digulingkan oleh Ranggawuni. Nah, di sini terusnya adalah Ranggawuni 1250 hingga 1272. Memerintah dengan damai bersama Mahisa Campaka. Yang terakhir ada Kartanegara 1272 hingga 1292, raja terbesar Singasari yang memperluas wilayah hingga Sumatera. Untuk materi yang kedua adalah ekspansi dan politik luar negeri. Kartanegara menjalankan ekspedisi Pamalayu 1275 hingga 1292 untuk menguasai Sumatera dan menghadapi ancaman Mongol. Menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain termasuk Cempaka dan Sriwijaya. Yang ketiga, kudeta Jayakatwang 1292. Raja Kediri Jayakatwang memberontak dan menghancurkan Singasari, menewaskan Kartanegara. Sisa keluarga kerajaan melarikan diri dan akhirnya mendirikan Majapahit. Lalu kita lanjut ke materi kehidupan politik. Yang pertama ada pertanian. Penduduk Singasari mengandalkan pertanian, terutama padi, karena wilayahnya subur. Pengelolaan irigasi yang baik mendukung hasil pertanian. Yang kedua ada perdagangan dan maritim. Singasari berkembang sebagai kerajaan maritim, menguasai jalur perdagangan antara Jawa, Sumatera, dan luar negeri. Mengandalkan jalur perdagangan rempah-rempah dan emas dari Sumatera. Yang ketiga, sistem pajak. Raja menarik pajak dari rakyat dan daerah bawahan untuk membiayai ekspansi militer. Pajak juga diberlakukan pada
pedagang yang berlabuh di pelabuhan Singasari. Dan yang keempat, ada kerajinan dan industri. Perdagangan hasil kerajinan seperti tekstil, perunggu, dan emas berkembang pesat. Industri pembuatan perahu dan alat-alat pertanian juga sangat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malka Talah Anaki dari kelas 10-3, nomor absen 23. Di sini saya akan menghidupkan kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Singosari. Kehidupan sosial Kerajaan Singosari sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga banyak ritual dan kepercayaan yang berkaitan dengan ajaran agama tersebut. Kehidupan sosial di Kerajaan Singosari banyak mengalami pasang surut dari setiap periode raja. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial di kerajaan ini termasuk yang cukup maju. Terbukti dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah Kerajaan Tumapel. Pada saat dipimpin Anuspati, kehidupan sosial di kerajaan ini menurun. Raja sibuk dengan kepentingan pribadinya sehingga mengabaikan kehidupan rakyatnya. Budaya di Kerajaan Singosari termasuk cukup maju, yang disampaikan dalam berbagai prasasti peninggalan. Selain prasasti, ada juga patung candi yang ditemukan di sekitar Kerajaan Singosari. Dari banyaknya peninggalan candi, ada beberapa yang terkenal, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Sedangkan patung yang paling populer adalah patung Ken Dedes, yang disebut juga sebagai Dewi Kesuburan. Dengan banyaknya peninggalan tersebut, Kerajaan Singosari menjadi kerajaan yang masih bisa dilihat sejarahnya hingga saat ini. Bahkan beberapa candi dan kerajaan ini masih menjadi objek wisata yang terkenal di setiap wilayahnya, seperti Candi Singosari di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Najmuddin Firdaus dari kelas 10-3 absen 36. Hari ini saya akan menjelaskan masa-masa keruntuhan Kerajaan Singosari. Menurut informasi yang saya dapat, Kerajaan Singosari itu runtuh karena dua hal, yaitu karena penyerangan dari bangsa Mongol dan juga karena pemberontakan Jaya Ningkarta. Untuk yang pertama sendiri, penyerangan kerajaan bangsa Mongolia terhadap Kerajaan Singosari terjadi pada tahun 1280 dan 1281. Pada saat itu, bangsa Mongol memberikan utusan ke Kerajaan Singosari dan memberikan pesan jika Kerajaan Singosari harus tunduk kepada bangsa Mongol. Dan karena itulah Kerajaan Singosari menolak dan memilih melukai utusan tersebut. Karena bangsa Mongolia berpikir kalau itu adalah penindasan, maka pada tahun 1292 bangsa Mongolia mengirim pasukan untuk menyerang Kerajaan Singosari. Nah, untuk yang kedua sendiri adalah pemberontakan Jaya Ningkarta. Untuk pemberontakan Jaya Ningkarta sendiri terjadi pada 1292 saat Kerajaan Singosari sedang bersiap-siap untuk melakukan pertahanan dari serangan bangsa Mongol. Pemberontakan Jaya Ningkarta melakukan serangan di bagian utara dan selatan yang menyebabkan pertahanan jadi hancur lebur di bagian dalam. Dan pemberontakan ini berhasil menggulingkan pemerintahan pada saat itu dan menaklukkan Kerajaan Singosari. Dan pada tahun 1292 Kerajaan Singosari resmi runtuh. Mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan Kerajaan Singosari dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 Jaya.